Belum juga, justru Ishak malah diusir oleh Abimelek karena Ishak sangat berlimpah dan pengaruhnya melebihi Abimelek pada saat itu. Dan pada saatnya kita akan sampai ke puncak, itulah hamba yang dituankan. Welcome to the program of 7 Minute Plus with God. Shalom, selamat berjumpa kembali dengan International New Jerusalem Evangelism. Firman Tuhan yang akan kita renungkan berjudul status final bukan sebagai hamba, tetapi menjadi tuan. Saudara yang saya kasih, setiap orang Kristen dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi hambanya, khususnya untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Dan itu sangat jelas bagaimana seorang hamba harus bersikap setelah dia melaksanakan pekerjaannya. Lukas 17 ayat yang ke-10, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kamu telah menyelesaikan pekerjaanmu dengan baik, maka kamu harus berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Tuhan menginginkan kerendahan hati, dan bahwa Tuhan selalu mengingatkan kita untuk tidak bermegah dalam apa yang sudah kita kerjakan. Pada sisi lain, Tuhan Yesus juga mengajarkan, khususnya dalam Lukas 12 ayat yang ke-37, yang dia mengatakan bahwa hamba-hamba yang berjaga-jaga menunggu tuannya pulang, kemudian dengan cepat membukakan pintu untuk sang tuan, maka berbahagialah hamba yang demikian, karena tuan itu akan mendudukkan mereka di meja makan. Dan tuan itu justru akan datang untuk melayani hamba-hambanya makan. Nah, saudara yang saya kasih, kita melihat satu pembalian keadaan yang luar biasa. Seorang hamba yang setelah bekerja dengan baik, kemudian ternyata dia dijadikan tuan oleh sang tuan itu sendiri. Dia dilayani oleh tuannya. Kembali kita melihat bahwa kurva kehidupan orang-orang kudus Tuhan, kurva pemberkatan oleh Tuhan itu mirip dengan kurva investasi, kurva eksponensial, di mana bagian pertama adalah bagian di mana berkat itu gradual, bertambah tapi pelan-pelan. Ini adalah keadaan kita menjadi hamba, di mana hamba itu harus bekerja keras melayani tuannya. Hamba itu bahkan mungkin kurang istirahat. Bahkan kita bisa merasa seolah-olah hamba itu juga tidak mendapat rasa terima kasih dari tuannya. Itulah kurva bagian pertama. Berkat Tuhan hanya gradual. Tetapi ingat bahwa itu bukan tujuan final. Tujuan finalnya adalah kurva kedua, yang justru berupa lompatan naik ke atas. Itulah kurva di mana sang tuan menilai hambanya ini telah bekerja dengan baik, setia menunggu kedatangannya. Maka sang tuan mendudukkan mereka di meja dan melayani hamba-hambanya sebagai tuan, seolah-olah demikian. Nah, saudara, jadi kurva kedua adalah bahwa hamba itu sudah dituankan oleh tuannya. Bagaimana kalau kita membandingkan keadaan ini dengan sesuatu yang real, yang sehari-hari kita mungkin sering hadapi atau pikirkan, bahwa perjalanan pada tahap pertama sebagai hamba sama dengan kita berjalan dari kota menuju ke kaki gunung. Perubahan ketinggiannya itu gradual, naik pelan-pelan. Tetapi setelah dari kaki gunung kita ingin mencapai puncak gunung, itu ada lereng gunung yang menjulang tinggi, perubahan yang sangat tajam ke atas. Pada saat
kurva kedua inilah di mana ada lompatan tajam ke atas, kita bisa menyamakan itu adalah periode mendaki dari kaki gunung menuju kepada puncak gunung. Nah, saudara, akan ada tantangan yang baru. Dan paling tidak ada dua hal yang menjadi tantangan iman. Yang pertama adalah bahwa rute menuju puncak yang dari jauh itu tampaknya mulus, menjulang tinggi, ternyata mengandung jurang dan lembah-lembah. Poinnya adalah kalau seseorang ingin mencapai puncak, maka orang itu harus siap menuruni jurang untuk menyeberangi lembah, lalu mulai mendaki lagi menuju ke puncak. Perjalanan menuju puncak gunung sudah dilalui oleh Ishak pada saat dia ada di Gerar. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia begitu diberkati. Tapi juga setelah itu, bagaimana dia diusir dari Gerar oleh penguasa Gerar, penguasa Filistin, yaitu Abimelek. Ya, tentu Ishak mengalami kehancuran bisnis, slowdown yang berat. Tetapi setelah dia gagal 2 kali mendapatkan sumur, menggali sumur yang berair karena dirampas, maka dia berhasil untuk mendapat sumur ketiga dan di situ aman. Dan dia mulai naik lagi bisnisnya. Bisnis Ishak dapat dikatakan adalah pelayanan dia juga. Karena dia diwarisi oleh Abraham rute untuk menjadi penerusnya, yaitu menghasilkan keturunan bangsa-bangsa, di mana juru selamat akan diterbitkan dari keturunan itu. Nah, saudara yang saya kasih, maka pada saat kita ada pada satu ketinggian, mungkin kita harus siap untuk turun kembali, untuk melintasi jurang dan lembah, karena itulah satu-satunya jalan agar kita bisa mencapai puncak yang tertinggi. Kebenaran yang kedua, bahwa pada ketinggian yang sangat besar, ternyata ada namanya penyakit gunung. Itu penyakitnya para pendaki gunung. Intinya adalah kondisi fisik manusia tidak bisa menyesuaikan dengan cepat kondisi pada ketinggian yang besar. Sakit gunung ini tidak ada obatnya. Orang bisa mengalami halusinasi, kehilangan kesadaran, karena tipisnya oksigen, karena gravitasi yang rendah. Dan satu-satunya jalan adalah dia harus turun kembali. Tujuannya apa? Untuk menyesuaikan kondisi fisiknya dengan lingkungan yang lebih rendah. Setelah dia kuat, ya, sehat dan fit kembali, maka dia bisa menaik. Dan kali ini naiknya bisa mencapai puncak gunung. Ishak mengalami kondisi yang sama. Setelah dia diberkati Tuhan demikian besar, dan pernah diuji sehingga dia pernah kehilangan juga banyak kekayaannya. Setelah dia berhasil mendaki kembali menjadi orang kaya lagi, yang sangat kaya, ternyata dia tidak punya damai sejahtera dalam keluarganya. Damai sejahtera yang sudah diberikan Tuhan dengan adanya 2 anak yang lahir secara mujizat, ternyata kemudian berbuah pertengkaran hebat antara Yakub dan Esau. Yakub dan Esau akhirnya berpisah karena kasus skandal perebutan hak sulung. Yakub harus lari ke Padan Aram. Sebelum itu terjadi, Esau telah mengawini 2 orang wanita Het yang dikatakan menyebabkan Ishak dan Ribka itu menderita secara batin, mengalami kepedihan, kepahitan hidup. Namun Ishak dan istrinya bertahan. Mereka tetap banyak berdoa dan memuji Tuhan dan bersyukur hingga akhirnya mereka dilepaskan. Terbukti pada waktu Yakub kembali,
terjadi rekonsiliasi antara Yakub dan Esau. Nah, saudara, mereka dilepaskan dari sakit gunung yang hebat. Damai sejahtera kemudian melimpahi hidup Ishak dan keluarganya. Sebab itu, saudara-saudara, kita melihat bahwa hidup dari orang-orang kudus Tuhan itu sering harus melalui kurva atau lengkungan seperti orang naik ke puncak gunung. Itulah kurva investasi. Dan kita sebagai saksi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sudah dipanggil menjadi hamba, memang untuk melayani Tuhan. Tapi itu bukan tujuan final. Tujuan finalnya adalah hamba yang setia akan dijadikan tuan oleh Tuhan. Dan itulah yang kita tuju. Jangan berhenti sebagai hamba. Tetap setia melayani apapun yang terjadi, karena kita tahu bahwa kita harus melalui jurang dan lembah untuk bisa naik kembali. Kita harus melalui sakit gunung untuk bisa naik ke puncak. Tapi itulah jalan satu-satunya, dan pada saatnya kita akan sampai ke puncak. Itulah hamba yang dituankan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dari kisah Ishak tadi, sebenarnya apa sih yang dilakukan Ishak sehingga berhasil jadi pemenang dan dituankan oleh tuannya? Apakah perjalanan hidup Ishak mengikuti pola kurva investasi atau eksponensial ya? Tunggu satu-satu ya dijelaskannya. Pada dasarnya, Ishak itu sejak kecil sudah kaya dan berkelimpahan, terutama setelah Ismail dan Hagar dipergikan dari rumah oleh Abraham. Dan Ishak sendiri belum bisa disebut bebas finansial. Oh, gitu ya. Iya, karena semua aset yang ada itu adalah warisan, jadi bukan hasil kerjanya sendiri. Namun demikian, Ishak sudah menjalani pola hidup kurva investasi, yakni berada di bagian pertama, yaitu naik gradual. Ibaratnya jalan dari kota ke desa terakhir di kaki gunung. Ada juga jurang, lembah kehidupan, sakit gunung. Apa saja yang dialami Ishak dalam hidupnya? Ujian iman yang masih harus dijalani yaitu Ribka mandul, dan setelah 20 tahun baru dapat keturunan kembar Esau dan Yakub. Saat itu umur Ishak sudah 60 tahun, tapi itulah saat dimana dia tiba di kaki lereng gunung untuk menuju puncak yang dituankan oleh tuannya. Pada bagian ini, Ishak mulai menjalani pola kurva investasi bagian kedua, yaitu lompatan besar ke atas. Oh, jadi saat usia 60 tahun, Ishak baru menuju kebebasan finansial ya? Kapan dan di mana kebebasan finansial itu terjadi? Ya, keluarga Ishak harus pindah dari desa pemukiman Abraham menuju Gerar karena terjadi musim kering yang dahsyat. Namun dalam doa dan iman, Ishak tetap menabur di tempat baru ini. Hasil panennya saja 100 kali lipat. Ishak mengalami lompatan besar berkat Tuhan ke atas, menjadi tuan dalam tanda petik. Lintasan kurva lompatan besar nampak mulus, tapi bila di zoom ternyata mengandung jurang dan lembah. Buktinya diberikan oleh kehidupan Ishak setelah sukses di Gerar. Kalau gitu udah mantep dong. Belum juga, justru Ishak malah diusir oleh Abimelek karena Ishak sangat berlimpah dan pengaruhnya melebihi Abimelek pada saat itu. Waduh, bencana dong ini. Iya, dia menuruni jurang dan menyeberangi lembah kehidupannya sekali lagi. Back to basic istilahnya. 2 kali menggali sumur di Esek dan Sitna dan berhasil mendapat air, tapi dirampas orang lain. Padahal air itu adalah barang yang paling penting untuk peternakan dan pertanian. Ya benar. Jadi tidak ada air, tidak ada yang bisa hidup ya. Ya, baru setelah mendapat sumur di Rehobot, kurva perjalanan hidup Ishak boleh dibilang mulai naik lagi. Tuhan meneguhkan janjinya dengan Abimelek dan ada perdamaian. Pelajaran pentingnya adalah untuk naik ke tempat yang jauh lebih tinggi, seringkali harus siap turun ke lembah sebelum mendaki ke atas lagi. Happy ending juga akhirnya. Sabar belum? Ini ujian pertama menuju puncak. Bahkan dalam lengkung kelimpahan berkat Tuhan itu, seorang hamba Tuhan bisa saja gagal bisnis, jatuh sakit, terpuruk, kesukaran, dan banyak kesedihan lain. Ini semua hanyalah penurunan dan lembah kehidupan yang sementara sifatnya, akan mendaki lagi setelahnya. Oh iya,
Kalau gunung itu dilihat dari jauh lurus mulus gitu ya kelihatannya, padahal banyak jurang dan lembahnya. Yup, benar. Sekarang, apa itu sakit gunung? Sering dialami oleh pendaki setelah mencapai level 9.000 meter di atas muka laut. Biasanya akan cepat lelah, mata kunang-kunang, halusinasi, malah bisa juga pingsan. Ini semua karena udara tipis, kadar oksigen rendah, gravitasi kecil, tambah juga akibat dinginnya salju. Oh, jadi harus gimana nih? Tidak ada obat, satu-satunya cara adalah dengan turun ke level yang lebih rendah agar tubuh dapat beradaptasi dan tinggal untuk beberapa bulan agar tubuh fit dan bisa mendaki lagi. Demikian juga yang terjadi atas Ishak di Beersheba. Pada usia 100 tahun, dia harus mengalami sakit gunung. Esau menikahi Yudit dan Basmati, di mana kedua wanita Het ini memedihkan hati Ishak dan Ribka. Tambah lagi skandal penipuan oleh Yakub sehingga Esau akan membunuhnya, jadi akhirnya Yakub harus lari ke padang Aram. Pelajarannya adalah bahkan pada level hidup yang besar pun dapat terjadi sakit gunung dalam tanda petik. Oh, jadi itu yang dimaksud dengan sakit gunung ya? Baru setelah Yakub memutuskan untuk kembali kira-kira 15-20 tahun kemudian, dan ternyata ada rekonsiliasi dengan Esau, saat itulah semua selesai dan kehidupan Ishak dipulihkan. Puji Tuhan. Akhirnya masa tua Ishak tidak hanya melimpah harta, tapi juga damai dan banyak anak cucunya. Tujuan akhir Tuhan adalah menjadikan Anda bukan lagi sebagai hamba dan bukan pula sahabat, tetapi dituankan oleh Tuhan pada waktunya.